Seperti yang diketahui, rencana Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO menjadi alasan utama Rusia untuk akhirnya menyerang negara tersebut. Rusia secara serangan yang secara resmi disebutnya sebagai operasi militer khusus sejak 24 Februari 2022 lalu. Perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Sementara Cina yang dikenal sebagai sekutu Rusia baru-baru ini mengungkapkan bahwa seharusnya NATO telah dibubarkan setelah Uni Soviet tidak ada lagi. Hal tersebut diungkapkan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Cina. Melansir laman Kedutaan Besar Cina di Indonesia, juru bicara Kemlu Cina Zhao Lijian menyesalkan fakta bahwa blok militer pimpinan Amerika Serikat itu justru memperluas dan memojokkan Rusia, yang akhirnya memicu pertumpahan darah saat ini di Ukraina. Sebagai produk perang dingin, NATO seharusnya menjadi sejarah ketika Uni Soviet bubar. Ujar dia saat konferensi pers pada harian Jumat ketika ditanya tentang peran NATO sebagai alat geopolitik Amerika Serikat. 伤害极为关注，中方已经就缓解乌克兰人道主义局势提出6点倡议。 Untuk diketahui, Uni Soviet resmi bubar pada 25 Desember 1991 atau kurang lebih dari 3 dekade lalu. Sebelum itu, pada akhir 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan akhirnya pada 1991, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri. Zhao pun mengungkapkan bahwa NATO melanggar janji yang dibuat pada kepemimpinan Soviet dengan memperluas keanggotaannya ke timur di Eropa selama beberapa dekade. Hal ini mendorong Rusia ke sudut langkah demi langkah, sehingga pada akhirnya NATO adalah penggagas dan promotor terbesar di krisis Ukraina atas nama Amerika Serikat, ujarnya. Kemudian Zhao juga mengatakan bahwa NATO harus merenungkan apa sebenarnya kontribusi untuk keamanan Eropa. 平民受到伤害极为关注，中方已经就缓解。 Moskow mengutip ancaman yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO yang merayap ke Ukraina sebagai alasan utama mengapa Rusia menyerang negara itu pada akhir Februari. Beijing setuju dengan pembenaran Rusia terkait alasan utamanya menyerang Ukraina, bahkan ketika mengkritik penggunaan kekuatan militer sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Cina telah berulang kali menuduh negara-negara Barat meningkatkan ketegangan dengan Rusia dengan mengatakan bahwa penolakan Barat mengatasi masalah keamanan Moskow yang sah adalah penyebab krisis. Ketika banyak negara menerapkan sanksi kepada Rusia, Beijing sendiri telah menolak untuk bergabung memberikan sanksi. Cina menyebut sanksi itu ilegal dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Sementara Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Cina berada di sisi sejarah yang salah di Ukraina. Barat pun mengancam Beijing dengan hukuman jika mendukung kampanye militer Rusia. Moskow menyerang negara tetangganya itu menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014. Kemudian akhirnya terjadi pengakuan Rusia atas Republik Donbas di Donetsk dan Luhansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis По данным неправительственных организаций, за 3 дня полиция арестовала более 3000 протестующих. В субботу наибольшее число задержаний проведено в Москве – 219 и в Санкт-Петербурге.